Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kali ini akan mempresentasikan pengaplikasian teori ekonomi Keynesian dengan studi kasus UMKM Batik Teyeng di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Arifah, NIM H1418020. Kemudian ada teman saya, Nurfian Risyawati, NIM H1418032, Feni Altasya, NIM H1418055, dan Kania Dwi Hardianti, NIM H1418069. Adapun bahasan kami kali ini meliputi resume jurnal, konsepsi teori, analisis kasus dan pembahasan, serta kesimpulan. Oke, pertama masuk ke resume jurnal. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi dan UMKM merupakan bagian terbesar penggerak ekonomi rakyat. Karena UMKM adalah salah satu sektor usaha yang berperan besar dalam menampung tenaga kerja di Indonesia, kebijakan pemerintah mengenai UMKM memiliki peran yang penting dalam mensejahterakan rakyat. Pada dasarnya, UMKM di Indonesia masih sangat perlu dilestarikan dan dilakukan pemberdayaan melihat potensinya yang sangat besar dalam mendukung perekonomian Indonesia. Pengrajin batik Teyeng merupakan salah satu UMKM yang ada di kota Surabaya, tepatnya di Kecamatan Benowo. Batik Teyeng diproduksi dengan teknik membatik yang berbeda dengan batik pada umumnya. Batik ini dibuat dengan menaburi kain mori dengan serbuk besi yang kemudian dibasahi dengan air, kemudian ditaburi garam dan didiamkan selama 2 hari. Setelahnya akan terdapat pecak-pecak teyeng yang unik pada kain ketika dibuka. Masalahnya, masih banyak orang yang belum mengetahui dan mengenal batik Teyeng. Seiring berjalannya waktu pun, perkembangan batik Teyeng sudah jarang terdengar. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya orang yang berminat dengan batik Teyeng dengan tanggapan bahwa batik Teyeng ini kurang menarik. Dalam pengembangan batik Teyeng ditemukan beberapa kendala yang krusial di dalamnya, yaitu tenaga kerja yang tidak tetap, modal internal yang minim, ketergantungan akan pesanan tertentu, persaingan penjualan, bantuan dana dari pemerintah yang kurang, dan juga tidak adanya implementasi berkelanjutan dari peraturan yang dibuat. Dari itu, strategi pemberdayaan masyarakat agar batik Teyeng dapat dikenal dan diminati masyarakat luas sangat dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk pada konsepsi teori. Yang pertama, teori Keynesian. Pemikiran ekonomi Keynes lahir sebagai kritik atas pandangan ekonomi klasik yang memandang peran pemerintah perlu dibatasi karena pasar dianggap memiliki fungsi self-regulating. Keynes menganggap peran pemerintah perlu dalam pembangunan, di mana kebijakan pemerintah perlu diadakan guna menjamin adanya stabilitas dan proses reproduksi, serta penyerapan tenaga kerja secara optimal. Yang kedua, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sektor UMKM memiliki kemampuan dalam menyerap tenaga kerja serta berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Selanjutnya, UMKM menurut pendekatan Keynesian. Menurut Keynes, intervensi pasar tidaklah dijalankan melalui pelaksanaan langsung kekuasaan politik, melainkan melalui pengaturan variabel-variabel ekonomi kunci dan membuka konsekuensi-konsekuensi ekonomi dan pengaturan melalui regulasi pemerintahan. Peran pemerintah mendukung UMKM merupakan representasi intervensi pemerintah untuk melindungi golongan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, analisis SBOT. Lohia dan Muna menyebutkan dan menjelaskan mengenai analisis SBOT, antara lain, yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunity Strategy, yaitu analisis strategi yang dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan peluang yang ada di lingkungan eksternal dengan sebesar-besarnya. Yang kedua, strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu analisis strategi yang diterapkan untuk memperbaiki kelemahan lingkungan internal dengan memanfaatkan peluang yang ada dari lingkungan eksternal. Dan ketiga, strategi ST, yaitu analisis dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari atau mengatasi ancaman yang datang dari lingkungan eksternal. Pembahasan Kota Surabaya yang dikenal sebagai kota kedua terbesar Indonesia dengan jumlah penduduk yang tinggi memerlukan peningkatan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Salah satu UMKM yang ada di kota Surabaya adalah pengrajin batik Teyeng di Kecamatan Benowo. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur memerlukan strategi pemberdayaan dalam rangka peningkatan pembiayaan,
produksi, pemasaran, maupun sumber daya manusia pengelola koperasi dan UKM. Sesuai dengan Cikijing dan Majalengka pada tahun 2017, bahwa manajemen sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai dan juga peningkatan kualitas kelembagaan. Dengan adanya upaya Dinas Koperasi dan UKM, serta melihat dari realita dengan cara melakukan penelitian dan wawancara kepada produsen, dinyatakan bahwa beberapa kekurangan di dalamnya. Maka diperlukan adanya pemetaan strategi pemberdayaan masyarakat yang dibangun untuk mengembangkan UMKM Batik Tayeng di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ini. Perumusan strategi pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan UMKM Batik Tayeng di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan analisis SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi SO diantaranya peningkatan pelatihan tenaga kerja UMKM, peningkatan pemasaran produk, perluasan distribusi produk ke berbagai daerah, dan yang terakhir kolaborasi antar pengusaha batik. Yang kedua, strategi WO diantaranya peningkatan kualitas produk Batik Tayeng dan peningkatan jumlah tenaga kerja berkualitas. Yang ketiga, strategi ST, diantaranya yaitu kerjasama dengan pemerintah dan UMKM, serta peningkatan standar teknologi produksi. Yang keempat, strategi WT, pemberian suntikan dana atau modal pemerintah, dan peningkatan pemasaran teknologi berbasis internet. Berdasarkan pemetaan strategi pemberdayaan masyarakat menggunakan analisis SWOT tersebut, lemahnya kreativitas dan inovasi, lemahnya kemampuan dalam membaca peluang yang ada, permodalan usaha, serta lemahnya strategi pemasaran akan menyebabkan ketertinggalan dan sulit untuk bersaing di pasaran. Maka dari itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM dalam memperoleh akses memperluas jaringan pemasarannya. Hal ini sejalan dengan pendekatan Keynesian yang menyatakan bahwa peran pemerintah mendukung UMKM merupakan representasi intervensi pemerintah untuk melindungi golongan usaha mikro, kecil, dan menengah. Keynesian menganggap peran pemerintah diperlukan dalam pembangunan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. UMKM harus mampu berkompetisi untuk meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan bagi pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pasar, serta mengkomunikasikan atau mempromosikan usahanya kepada konsumen secara luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini sejalan dengan pendekatan Keynesian yang menganggap peran pemerintah diperlukan dalam pembangunan. Dalam hal ini, intervensi pemerintah dilakukan dengan mendukung pemberdayaan UMKM. Namun dalam praktiknya, peran pemerintah khususnya dalam pembinaan dan pemberdayaan tidak serta-merta berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi para stakeholders untuk meminimalisasi hambatan-hambatan demi pengembangan UMKM. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.